ourselves, dan kalau misalnya kita lebih lancar dengan latihan ngomong ataupun sering ngomong depan kamera, sering interaksi sama orang lain, itu kita bisa percaya diri gitu. Kalau Wis mode serius. Kalau Wis suka cosplay jadi apa? Jadi aku minggu ini itu mau cosplay rencananya ya minggu ini, karena ada studio foto yang ngajakin aku itu untuk photoshoot Demon Slayer. Jadi aku masih bingung karakternya tuh mau siapa, cuman nanti ikutin aja guys minggu ini. Minggu depan deh. Aku pengen pede tapi ngomongnya belibet gitu kak. Nah caranya tuh kamu latihan. Jadi kayak misalnya kamu bisa nih buka-buka di YouTube, terus kamu cari topik yang lagi ngetrend saat ini. Bisa di YouTube misalnya, contoh aja ya, contoh topik-topik politik atau sosial. Itu kan berat-berat itu topiknya. Nah kamu ambil dari topik yang kamu punya opini soal topik itu, terus kamu ngomong depan cermin seolah-olah kamu adalah pejabat yang lagi dimintai opini soal topik itu. Jadi gak harus 100% benar, tapi untuk latihan aja guys. Jadi jangan takut karena ini tuh semua untuk latihan gitu. Itu caranya supaya gak belibet ya cara ngomongnya. Kak, aku mau nanya, aku kan jurusan hukum, boleh nggak kak jadi mentor aku biar kuliahnya lebih terarah? Boleh banget. Kamu bisa tanya ya di kolom chat, kamu ada pertanyaan apa soal hukum atau soal ya anything tentang perkuliahan gitu. Halo kak, notice aku Naila. Hai Naila, apa kabar? Aplikasi bagus buat belajar bahasa Inggris itu apa? Kalau biasanya kamu bisa cari kayak aplikasi itu apa namanya, British Council. Jadi kalau dari yang aku lihat teman-teman aku ya, mereka itu tuh bisa tes di situ. Jadi tesnya online. Terus sebelumnya tuh ada materi-materinya dari yang dasar sampai yang udah intermediate atau expert gitu. Itu kalau writing ya sama listening. Tapi kalau kamu mau yang speaking, kamu harus bicara sama teman kamu gitu. Jadi kayak bicara sama orang lain. Sore kak, sore. Kak, rekomendasi laptop yang bagus untuk anak FH. Kalau FH kita kan nggak ribet ya, maksudnya kita kan nggak harus desain atau harus coding. Kita cuma butuh untuk buka Google let's say, atau kayak buka Microsoft Word. Jadi saran aku, semua laptop itu sebenarnya bisa guys. Jadi kita nggak harus laptopnya tuh yang rumit atau mahal banget. Jadi semua laptop tuh masih oke. Mohon dijawab, kuliah tanpa skripsi bisa atau enggak? Di beberapa universitas itu bisa lulus tanpa skripsi dengan 2 cara. Yang pertama itu, entah itu kamu harus publikasi jurnal yang Sinta atau yang Scopus, atau kamu harus magang. Jadi kamu bikin laporan magang. Tapi kalau aku, di kampus aku tuh wajib entah itu skripsi atau magang guys. Nah aku ambilnya tetap skripsi sih, walaupun aku lagi magang sekarang. Tapi susah kalau misalnya nggak skripsi. Untuk S2-nya tuh aku denger-denger sih susah ya gitu. Jadi aku cari aman aja. Final chapter mau cosplay nggak kak? Nah itu aku nggak boleh spoiler guys. Kamu harus nonton dan hadir di hari H. Kak, kalau kita ambil business law, tetap praktek di law court nggak? Bisa aja, karena kamu tetap bisa ngambil PKPA. Jadi untuk tes advokat gitu, nah kamu dapat sertifikasi advokat, baru setelah kamu dapat izinnya, kamu bisa represent klien kamu, termasuk di kasus-kasus business law. Kayak contohnya one prestasi dalam bisnis gitu. Nah itu ada juga kasusnya kan yang ke pengadilan. Nah kalau kamu belajarnya bisnis law, kamu tetap bisa represent klien asalkan kamu udah punya ya PKPA itu sih. Buku yang perlu dibeli untuk maba FH, Pengantar Ilmu Hukum sama Pengantar Hukum Indonesia. Guys, aku kayaknya live-nya nggak bakal terlalu lama ya, karena aku lapar nanti. Kak, bye-bye dulu ya, soalnya mau ngaji. Nggak apa-apa, ngaji dulu aja.
Kak, papaku habis kecelakaan. Oke, aku turut bersedia untuk papa kamu. Semoga Kak kasih motivasi untuk aku belajar. Oke, jadi motivasi yang pertama itu harus datang dari diri sendiri, guys. Nah, motivasinya gini aja, kamu pengen nggak hidup kamu lebih baik dari yang sekarang? Contoh, kamu pengen tinggal di luar negeri. Atau contoh, kamu pengen kerja di perusahaan besar. Nah, kamu nggak bisa langsung loncat ke tujuanmu itu. Kamu mesti belajar dulu, baru kamu bisa untuk mencapai mimpi-mimpi kamu. Jadi, basically belajar itu adalah hal paling sederhana yang bisa kita lakukan, gitu. Jadi, makanya kalau kamu nggak belajar detik ini, nggak belajar sekarang, kamu bakal menderita di 2 atau 3 tahun lagi. Mungkin bukan sekarang kamu menderitanya, tapi 2 atau 3 tahun. Karena aku juga gitu. Dulu pas aku SMP, itu jujur aja ya, aku buka-bukaan di sini. Aku SMP tuh males banget, dan aku cuman suka main Mobile Legends setiap hari. Kayak aku main tuh bisa sampai jam 3 pagi gitu, karena main ML doang. Dan aku nggak belajar, karena aku kayak bener-bener suka banget main ML. Nah, di situ aku rugi karena ketika teman-teman aku udah punya pengalaman ikut lomba, menang lomba, aku nggak punya apa-apa. Sehingga ketika SMA, aku nggak bisa masuk ke sekolah yang bagus gitu, kayak teman-teman aku yang lain. Jadi, pas SMA, aku decide kayak, oke, aku mau belajar karena aku nggak mau kecewa lagi kayak zaman dulu gitu. Nah, itu contoh guys, itu salah satu contoh aja. Nah, ini bisa kejadian ketika mungkin kalian udah kuliah, atau kalian udah kerja, pokoknya hati-hati. Kenapa? Sorry guys. Masih itu? Iya. Boleh masuk nggak? Kenapa mau apa? Oh, kamu masih ini? Oh iya. Tapi nyalain aja kalau kurang. Oke guys, sorry tuh ya aku. Haha. Sapa aku dong. Hai Nada. Role-nya apa? Jadi aku dulu pas main ML itu tuh belum ada kayak roamer atau hyper gitu-gitu. Jadi kayak kita tuh basically cuman kamu marksman, kamu fighter, apa-apa. Nah, itu tuh tahun 2018, guys. Jadi di situ aku kebanyakan makanya tuh tank. Aku suka pakai Akai. Jadi Akai kan sempet dijadiin hyper ya. Aku tuh zaman dulu tuh masih tank karena masih belum ada hyper tank gitu, belum ada jungler tank, sorry maksud aku gitu. Jadi aku bisa pakai Akai karena aku bisa ininya aja, apa kayak skill dia gimana cara ngemuter ulti terus bisa ngedempet orang gitu. Jadi aku tuh player old banget dari zaman itu. Dari zaman dimana Fanny tuh belum di nerf ya, kayak dulu zaman Just No Limit gitu, aku tuh udah main. Jadi zaman-zaman yang pokoknya MSC season 1 EVOS yang juara ya kalau nggak salah. Nah, itu aku udah main gitu. Jadi aku sering nonton live-nya kayak Just No Limit, EVOS Aura gitu-gitu. Pokoknya mereka-mereka gitu lah, guys. Sama banget Kak, aku waktu SMP kecanduan ML sampai nggak masuk SMA yang aku mau, iya kan? Jadi, ya pokoknya hal-hal kayak gitu tuh jangan dibiasain guys, karena kita mungkin sekarang enak gitu ya, tapi di masa depan kita pasti bakal ribet. Oke, mari kita diskusi soal Mobile Legends, karena saat ini aku udah nggak kecanduan kayak dulu, jadi kayak it's free to talk about it gitu. Sekarang masih main ML nggak Kak? Masih, tapi aku nggak seintens dulu, cuman kayak mainnya tuh untuk klasik-klasik atau brawl aja, bukan yang ngejar rank kayak dulu tuh aku ngejar sampai kayak, dulu tuh zaman aku masih mitik bintang ya guys, aku ngejar mitik bintang gitu, jadi ya glory bintang. Kalau zaman sekarang itu kan udah nggak ada Romawi, masih ada nggak sih? Aku nggak tahu deh, tapi zaman dulu tuh pokoknya bintang-bintangnya gitu. Kak, spill blush dong. Aku blushnya itu pakai dari eyeshadow, jadi eyeshadow aku jadiin blush. Mereknya apa ya? Vocaloid. Selain pakai Akai, apalagi Kak? Dulu tuh yang meta kan Grok, terus Akai, terus apa lagi ya? Pokoknya zaman dulu, tank zaman dulu deh. Tigreal aku juga bisa pakai. Jadi bisa ulti gitu yang semuanya pada ngumpul. Kak, kalau bibir pakai apa? Aku pakai apa ya? Aku lupa deh. Pokoknya bentar, ada di sana tapi aku lupa mereknya. Pokoknya ini tuh bibir tuh dari zaman dulu nggak habis-habis. Jadi aku beli cuma 20.000 guys. Beneran deh.
Kalau Bigetron tahu nggak kak? Tahu. Aku tahu BTR semua. Terus aku juga inget kan, dulu tuh BTR, aku nggak tahu ya kalau sekarang. Dulu tuh di zaman aku sering main, BTR tuh beneran jago banget tim ladiesnya. Kak Pose. Halo Kak Luis, halo. Ngitungin Kak Luis ngedip. Lucu. Kan nanti ikutan UPH Fest nggak? Jadi aku diundang untuk jadi pembicara di ospeknya gitu. Tapi aku masih lihat-lihat dulu ya, karena kan aku harus magang. Jadi ya aku nggak enak. Kak, sapa aku Zahra. Hai Zahra. Nama haircutnya apa? Ini layer guys namanya. Jadi makin ke atas tuh makin pendek. Kalian tinggal bilang aja sama hairdressernya, sama tukang gunting rambutnya, Kak, aku mau yang layer gitu. Kak, main ML stres nggak? Iya, dulu aku tuh main ML tuh sampai stres. Aku mainnya tuh bener-bener sampai ngejar menang banget. Jadi bukan hanya yang main biasa-biasa aja, tapi yang ngejar parah. Sapa aku Eva, Kak. Hai Eva. Sapa aku Arin. Hai Arin. Kak, jelasin Rightio itu apa? Nah, Rightio itu komunitas yang aku bikin untuk memberikan mentoring gratis untuk teman-teman yang masih SMA, masih kuliah gitu. Jadi mentoringnya itu bisa mentoring lomba, berbagai lomba ya, kayak lomba esai, karya tulis, debat, bisnis plan, desain, pokoknya semua yang aku pernah menang itu kalian juga tetap bisa ngajuin untuk mentoring lomba itu ke aku gitu. Intinya kayak gitu untuk Rightio. Siapa Kak? Aku Deborah. Hai Deborah. Kak, kapan pertama kali cosplay? Aku tahun lalu sih, jadi aku bukan cosplayer old. Karena dulu tuh aku malu cosplay guys, karena aku ngerasa cosplayer itu kan kayak cantik-cantik gitu ya. Jadi aku tuh suka insecure kalau misalnya disuruh cosplay, karena takutnya orang berpikir aku nggak secantik cosplayer lain ataupun karakternya. Tapi kalau sekarang aku pikir ya gak apa-apa, jalanin aja, pede aja gitu. Kak, kok bisa berubah banget dari kecanduan ML sampai udah nggak secandu itu? Karena aku nggak keterima di SMA, sebenarnya bukan nggak keterima sih, tapi aku tahu diri aja aku nggak bakal keterima gitu loh. Aku nggak masuk SMA yang aku inginkan gitu. Jadi setelah itu aku kayak nyadar, oke, kesalahan aku apa? Aku terlalu kecanduan main Mobile Legends sehingga aku nggak belajar gitu. Jadi intinya aku stop main sampai kecanduan dan aku belajar gitu. Gimana rasanya tinggal di Tangerang? Nah, aku kuliahnya tuh di Tangerang, tapi aku aku kuliahnya di Tangerang, tapi aku tinggal tuh di Jakarta. Jadi aku tiap hari PP ke Tangerang, dan aku kebanyakan tuh mainnya di Tangerang. Jadi kalau teman-teman tahu, UPH itu tuh di sekitar UPH tuh mahal-mahal guys, makanan, minuman gitu. Pokoknya harganya tuh, harga satu makanan tuh bisa kayak 50.000, dan itu tuh yang makanan yang biasa aja banget, bukan yang enak banget gitu. Jadi aku suka ke Kabupaten Tangerang di daerah kayak Curug, Binong gitu, di daerah-daerah sonohnya, supaya aku bisa beli makanan yang lebih murah sama teman-teman. Kak Luis, ucapin aku happy birthday Askana. Happy birthday Askana. Semoga sukses selalu, diberkatin, dan makin rajin belajarnya. Kalau udah kerja makin banyak uangnya. Luis nggak keterima PTN atau emang mau UPH? Jadi aku keterima 2 PTN guys. Aku keterima Universitas Brawijaya sama Diponegoro. Tapi aku ambil UPH karena aku nggak dibolehin ngekos. Tapi kalau aku ke UPH itu kan deket sama rumahku ya. Jadi aku bisa PP dan tinggal sama orang tua. Kak Luis UPH Lipo toh? Iya, aku di Karawaci UPH-nya. Kak, pasang behel sakit nggak? Mau pasang soalnya. Ini aku behel ke yang 2 kali guys. Aku pernah pakai behel dulu pas SMP, tapi kayak aku ngerasa nggak terlalu rapi. Jadi karena aku perfeksionis, aku pasang lagi. Nah, di saat aku pasang pertama kali itu sakit banget. Tapi sakitnya tuh kayak masih bisa di toleransi gitu. Jadi saran aku kalau kamu mau pakai aja, tapi kamu harus berani juga gitu, nggak boleh yang kayak takut-takut gitu. Itu saran aku. Sapa aku dong Kak Luis, aku Nada. Hai Nada.
Besok aku AKM, doain Kak. Sip, aku doain. Sukses ya, semoga nilainya bagus. Kak, kasih semangat, lagi capek kerjain skripsi. Aku juga lagi kerjain skripsi aku. Dan ya, ini pasti capek. Semangat ya, supaya kita semua bisa lulus dengan skripsi yang terbaik. Sering-sering bimbingan aja, tanya ke dosen bimbingan kamu kalau lagi pusing. Karena aku juga sama, aku tuh nge-spam dosen bimbingan aku guys. Tapi untung ibunya tuh baik banget, jadi ibunya gak pernah marah ke aku. Sapa aku, Kak, aku Russell. Hai Russell. Kalau gini kayak orang bener. Kocak gaming. Metode belajar yang bagus untuk anak SMA. Nah ini tergantung kamu tipe yang kayak gimana. Kalau kamu tipe yang kamu pengennya belajar itu jadi 10 menit belajar, terus 1 menit stop, atau lanjut selama 2 jam, itu tuh beda-beda. Nah kalau aku tuh tipe yang beneran lanjut gitu. Jadi aku pernah belajar rekor paling lama itu tuh sekitar, gak lama-lama banget sih, karena orang-orang lain, teman-temanku tuh lebih lama. Aku pernah kayak 4 jam gak stop, bahkan gak minum, karena aku lupa minum gitu. Itu H-1 aku UAS mata kuliah hukum acara pidana. Nah itu dosennya tuh bener-bener suka ngasih nilai yang cukup rendah gitu ke orang-orang lain. Jadi aku takut kan, karena aku dicetain sama cutting. Makanya aku belajar tuh gila-gilaan banget. Dan untung nilai aku A-, jadi aku nggak dapet A karena nggak ada yang dapet A di situ. Aku dapet A-, dan itu menurut aku tuh udah aman banget gitu dibandingkan teman-teman aku yang 50% kelas tuh kalau nggak salah nggak lulus atau C, D gitu. Kak, saran buat aku yang lagi gap year ini dong, bingung langsung mau cari kerja atau tes kuliah tahun depan. Nah, kamu bisa mungkin ada 2 jenis orang ya. Yang pertama itu yang udah tahu mau kuliah jurusan apa gitu, atau yang kedua tuh yang harus kerja dulu, mungkin kayak ada kendala biaya gitu. Nah kalau misalnya kamu ada kendala misalnya biaya atau apa, saran aku coba kamu kerja dulu. Mungkin bisa cari-cari sampingan juga ya kalau seandainya mau kuliah gitu, karena aku banyak kok ngelihat ada opening. Jadi teman aku tuh juga ada yang part time jadi barista di kafe-kafe di deket UPH gitu. Jadi ya teman aku part time. Nah kalau aku part time-nya itu lebih ke freelance, jadi kayak jadi juri lomba atau jadi pembicara, itu kan dibayar ya guys. Nah iya, jadi saran aku coba cari kamu pengennya apa gitu sih, kamu ada kendala apa. Nah kamu bisa cari-cari cara supaya dapat part-time job dan sejenisnya yang ada di sekitar kamu. Kak, gimana caranya biar mood belajar? Caranya adalah supaya kamu bisa belajar itu, coba kamu kelilingi diri kamu dengan makanan-makanan yang enak. Jadi kayak snack-snack gitu. Nah, kalau misalnya kamu lagi capek, kamu tinggal makan. Karena aku kayak gitu, guys. Dan mungkin ya negatifnya adalah kita kebanyakan makan, tapi kalau kamu lagi mau ujian kayak mepet banget gitu, itu gak apa-apa, makan aja biar lebih semangat. Tapi jangan terlalu banyak gula juga ya guys, hati-hati. Kak, ucapin happy birthday Tia, hari ini aku ultah soalnya. Happy birthday Tia. Happy birthday Tia, semoga makin sayang orang tua, nilainya bagus, keterima di universitas atau di kantor perusahaan favorit. Semoga bisa berguna bagi orang-orang di sekitar kamu. Sukses selalu, Tia. Semangatin aku, O2SN dong, Kak. Semangat, 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 semangat. Kak, aku masih SMP, aku mending harus ngapain ya? Oke, kalau SMP itu, kamu harus fokus untuk cari hobi kamu sebenarnya apa. Apa yang kamu suka. Contoh ya, pas SMP itu, aku terlalu banyak main Mobile Legends guys, jadi aku tuh jarang belajar. Nah aku nyesel, jadi mendingan pas lagi SMP itu coba kamu suka topik apa. Contoh kalau misalnya kamu suka topik politik, hukum, kamu suka public speaking, nah itu kamu bisa tingkatin gitu. Nah kalau misalnya kamu suka berhitung, matematika gitu, nah kamu juga bisa tingkatin itu supaya pas SMA kamu udah tahu nih kamu tuh hobinya apa yang sesuai sama diri kamu, supaya pas kuliah nanti tuh nggak ribet gitu. Saran aku, find your interest, your passion.
Kak doain aku bagus Kak, besok aku ulangan dari Gen 4 NS. Good luck, aku doain ya. Kak UPH itu mata kuliahnya dipaketin atau war KRS. Nah, kita tuh dipaketin guys. Jadi karena kita dipaketin, makanya aku agak kesusahan kalau misalnya kayak balance waktu ini dengan magang gitu sih. Atau kalau kamu mau exchange ke luar negeri. Kak UPH ada jurusan culinary art nggak? Ada. Jadi itu kalau nggak salah di jurusan hospitality atau perhotelan. Dari Raden Fateh. Cakep Kak, rambut gini cantik maksimal. Thank you. Luis, kamu dapet FLA nggak? Dapet. Itu semua anak tuh dapet. Jadi semangat aja ya kalian kalau dapet itu. YTTA yang tahu-tahu aja. Ya Kak Luis, aku semester 3 hukum masih belum bisa jaga lisan kayak anak hukum yang profesional. Harus gimana ya? Coba kamu banyak-banyak nonton video, entah itu kayak hakim Indonesia atau hakim luar negeri atau kayak ahli hukum lagi diwawancara gitu. Nah, coba kamu ikutin cara mereka ngomong tuh gimana, yang sopan santunnya gitu. Terus gimana mereka bisa nggak terbata-bata. Nah, kalau kamu sering nonton, kamu bakal kayak ngehafal beberapa vocabulary yang mereka gunakan. Jadi kamu bisa tinggal ikutin mereka aja gitu. Jadi gak perlu ikutin kayak buzzwords-nya ya, kayak kata-kata susahnya gitu. Tinggal ikutin cara mereka, struktur mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, itu bisa membuat kamu jadi lebih ahli. Thank you, Ciona, untuk gift-nya. Kenapa pilih jurusan hukum, Kak? Karena aku suka membantu orang, itu yang pertama. Yang kedua, aku suka penalaran. Jadi, hukum itu tuh nggak ada jawaban pasti, guys. Nggak ada jawaban kayak matematika gitu. Kayak misalnya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, hukum tuh nggak ada. Kayak misalnya kalau kamu melakukan pelanggaran. Contoh ya, kamu melakukan kejahatan apalah gitu. Bukan berarti kamu tuh dihukum sesuai dengan, kayak contoh udah fix pasti banget 5 tahun. Bisa aja 3 tahun. Bisa aja malah nggak dihukum. Bisa aja malah kamu diberikan keringanan, atau kamu diberikan grasi, atau kamu diberikan apa gitu di akhir-akhirnya. Nah, itu kenapa? Karena hukum itu tuh hal yang gak fix banget. Hukum itu tuh penalaran, bukan hitungan gitu. Jadi, hukum membantu kita untuk berpikir sesuai kasusnya. Itu yang aku suka dari hukum. It's been a long time since your last live, Che. Hai, Ali Firdaus. Aku tahu Ali Firdaus, kamu selalu hadir. Thank you ya, Alif. Sukses selalu. Kak, cara tingkatin public speaking gimana? Caranya itu banyak-banyak latihan. Jadi, kalau misalnya kamu sering ngomong sendiri di depan kaca, itu kamu bisa lebih lancar. Karena kamu udah memaksa otak kamu untuk berpikir secara cepat. Gitu. Kamu ngomong depan kaca, kamu cari topik-topik sosial atau politik, terus kamu memberikan tanggapan kamu di depan kaca, gitu. Jadi, contoh, misalnya ada kasus peningkatan angka pengangguran secara global. Nah, coba kamu pikir sekarang, apa solusi kamu terhadap hal itu? Nah, jangan diketik, tapi kamu ngomong depan kaca. Kamu bicarakan, kamu pura-pura jadi dosen deh, kamu pura-pura jadi pejabat. Apa yang bakal kamu ngomong? Nah, coba deh kamu lakukan itu tiap hari. Kalau kamu lakukan itu tiap hari, kamu pasti bakal meningkatkan struktur bicara kamu. Kamu bakal lebih rapih kata-katanya, lebih sopan untuk didengar sama orang lain. Kak, ambil konsentrasi apa di hukum? Aku International Trade Law, hukum dagang internasional. Kak, kelas 6 gimana? Saran. Keren banget sih, kamu masih kelas 6, tapi kamu udah berusaha untuk ambis. Nah, kalau masih kelas 6, saran aku, coba kamu cari tahu hobi kamu apa, passion kamu apa,
hal-hal kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah tahu nih passion kamu apa, misal kalau aku ya, aku tuh ternyata aku suka public speaking dan aku suka penalaran, kayak bikin esai tentang tanggapan hukum, ada kasus hukum nih, aku kasihlah opini aku terhadap kasus itu gitu. Nah, contoh kalau misalnya kamu sukanya hal-hal seperti itu, nah kamu bisa mengarahkan diri kamu untuk ambil jurusan SMA atau kuliah yang sesuai. Jadi kalau masih kelas 6 SD itu explore dulu, kamu sukanya apa. Jangan langsung, oh fix aku harus bisa semuanya. Enggak harus. Yang penting kamu tahu yang beneran jadi passion kamu itu apa sih. Orang dengan 0 prestasi bisa dapat beasiswa nggak? Tergantung prestasinya itu apa sih. Jadi kayak kalau misalnya kamu nggak pernah menang lomba, tapi kamu punya hal-hal lain, kayak kamu punya pengalaman kerja yang bagus banget, atau kamu punya pengalaman organisasi yang bagus banget, itu bisa kok dapat beasiswa. Aku pernah diterima beasiswa student exchange ke luar negeri, ke Polandia pada tahun 2024, dan itu teman aku tuh ada yang nggak pernah menang lomba, tapi dia bisa jadi ketua organisasinya. Jadi sebenarnya nggak harus menang lomba kok guys, yang penting kamu punya pengalaman. Aku angkatan 2022. Kak, have you competed in a speech competition? Sering dan pernah. Iya, aku pernah berapa kali menang juga sih, tapi speech competition tuh SMA ya. Pas aku kuliah, aku udah nggak pernah speech lagi. Tapi aku lebih ke yang ada strukturnya, kayak debat hukum, atau debat sosial, atau debat bahasa Inggris, gitu. Kak, cara nggak bosen untuk menghadapi hari-harinya, aku suka capek untuk menjalani hari-hari aku. Coba cari hobi. Cari hobi yang bisa kamu lakukan sekitar 1 jam dalam sehari atau 30 menit gitu. Kalau aku tuh ternyata aku hobi bikin konten guys. Jadi aku tadi tuh habis bikin konten. Itu memotivasi aku supaya hidupku nggak bosan. Coba deh cari apa yang bikin hidupmu nggak bosan. Kak, semangatin aku buat skripsian sama ambil data. Aku Arda dari FSM Undip. Semangat Arda. Oh ya guys, ini udah masuk jam sholat ya. Kalau udah masuk jam sholat, nggak apa-apa, kalian sholat dulu aja. Jangan sampai bolong-bolong ya guys. Harus rajin ibadah. Kak, kelas 4 gimana? Kelas 4 juga sama. Kamu cari passion kamu cari hobi kamu cari yang kamu suka apa, kamu baca buku-buku, terus kira-kira apa sih topik yang kamu suka. Nah, bisa kayak gitu. Karena Luis nggak ngedip. Happy Sunday, Ci. God bless you too. Untuk teman-teman yang agamanya Katolik dan Protestan, selamat hari Minggu. Jangan lupa ke gereja juga. Tadi pagi aku udah ke gereja, guys. Kalian udah belum? Kak, pencapaian tinggi orang hukum itu apa? Jadi pencapaian tertinggi orang hukum kalau menurut aku ya, itu memberikan keadilan. Contoh, kamu kalau mau memberikan keadilan itu nggak harus kamu jadi hakim. Kamu bisa untuk misalnya kamu jadi pengacara, kamu kasih bantuan hukum gratis. Atau kamu sebagai mahasiswa hukum, kamu ngasih bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, itu nggak harus jadi hakim dulu untuk bisa memberikan keadilan. Teman-teman yang mau sholat dulu nggak apa-apa, biar nggak bolong ibadahnya ya guys. Harus rajin. Di sini belum masuk waktu sholat, Kak. Oke. Ditungguin aja. Kedepannya bakal fokus ke hukum bidang apa, Ci? Aku ke hukum bisnis. Jadi, aku tuh lebih ke hukum bisnis internasional ya, guys. Kak, kalau kelas 2 SMA, nah kalau kamu udah SMA, kamu bisa pikir kira-kira kamu mau lanjut kuliah atau kamu mau kerja. Kalau kamu mau lanjut kuliah, kamu bisa nih kira-kira kamu nih apa passionnya. Terus kamu bisa
cari topik yang kamu pengen tuh apa. Nah, kemudian kamu ambil jurusan kuliah atau kira-kira prediksi univ apa yang cocok sama kamu gitu. Sapa aku dong Kak. Hai Henny. Kak pernah ke Alsut nggak? Pernah. Karena kan kampus aku deket ya sama Alsut. Sama di Alsut tuh kan ada kayak toko-toko gitu yang banyak, yang mall yang gede. Jadi aku kadang-kadang kalau lagi bosen suka ke Alsut sama keluarga aku. Kak gimana supaya bisa fokus belajar? Caranya adalah kamu eliminasi semua distraksi. Contoh HP. HP itu distraksi paling gede. Nah, jadi kalau aku lagi belajar, HP-nya aku singkirin. Kak bisa jelasin gak hukum bisnis tuh gimana? Jadi hukum bisnis itu kita ambil topik, kita mempelajari topik yang berhubungan sama dagang, investasi, ekonomi gitu. Nah, contoh hukum investasi. Ada perusahaan dari luar negeri mau investasi di Indonesia. Perizinannya kayak gimana? Izinnya ke kementerian apa? Butuh apa? Nah, itu tuh ribet banget guys, karena kan aku udah magang sekarang dan aku tuh sering baca-baca peraturan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian soal izin usaha di Indonesia untuk perusahaan luar negeri, perusahaan yang impor dan mengekspor. Nah, seperti itu guys, kalau hukum bisnis salah satu contohnya ya. Kalau hukum AMDAL, Kak, mungkin hukum lingkungan ya. Nah, kalau hukum lingkungan itu bisa dari segi pidana juga gitu. Contoh. Misalnya ada nelayan yang ambil ikan di laut tapi menggunakan bahan peledak gitu. Nah, kalau misalnya pakai bahan peledak itu nggak boleh. Jadi dia akan dituntut gitu. Dia akan dilaporin ke polisi karena sudah merusak lingkungan. Itu contohnya seperti itu. Kalau hukum alam gimana? Hukum alam itu salah satu teori hukum guys. Jadi di landasan teori kalau kita skripsi nanti itu banyak banget seperti misalnya teori-teori hukum yang bisa kita pakai sesuai dengan topik kita. Nah, hukum alam itu salah satu contohnya. Tapi aku nggak pakai teori itu di skripsi aku. Kak, kalau sengketa lahan gimana? Sengketa lahan itu lebih ke hukum agraria. Jadi contohnya kayak misalnya kamu punya sertifikat tanah, tapi ada orang lain yang punya sertifikat tanah di tanah kamu. Jadi ada double sertifikat gitu. Nah, kalau misalnya double sertifikat, itu siapa nih yang berhak atas tanah tersebut? Contoh kayak gitu kasusnya. Kak, sapa aku lagi dong, tadi nggak kerekam. Hai Henny. Kak, tutorial bikin eyeliner mata. Nah, ini tuh sebenarnya eyeliner untuk cosplay guys. Jadi aku bikinnya tuh yang panjang. Kalau untuk cosplay. Jadi kalau makeup sehari-hari itu pasti beda. Tapi kalau cosplay itu harus bener-bener kayak memancar banget gitu, kelihatan banget. Kak, kalau hukum kesehatan gimana? Contohnya itu malpraktik. Jadi kalau misalnya ada dokter yang salah ngasih obat ke pasiennya, atau dokter yang lalai. Misal ya, aku pernah baca kasus ini beneran tapi di luar negeri, ada dokter yang ketinggalan gunting di badan pasiennya ketika dia operasi. Nah, itu udah digugat pidana dan perdata. Jadi, selain dia bisa dipenjara, dia juga harus ganti rugi uang. Karena ya orangnya sakit, bos, gitu kan. Nah, iya, kayak gitu contohnya ya kalau hukum kesehatan. Kak, kalau mau masuk jurusan hukum harus menguasai pelajaran apa? Bahasa Indonesia sih menurut aku ya yang nomor 1. Karena bahasa hukum itu tuh kompleks banget guys. Jadi yang ditulis di undang-undang itu tuh bener-bener kompleks. Nah, makanya kamu harus jago bahasa Indonesia. Karena untuk ngerti gitu. Karena masyarakat umum aja tuh belum tentu tahu gitu loh. Oke, mungkin last question ya. Karena baterai aku tinggal 4%. Kalau hukum kekayaan intelektual itu tentang apa, Kak? Nah, ini topik skripsi aku gitu. Jadi hukum kekayaan intelektual itu adalah misalnya kamu bikin lagu, kamu bikin film, kamu bikin buku, itu dijamin oleh undang-undang. Ada yang namanya royalti. Salah satunya seperti kasus ya yang kita lihat di Indonesia saat ini ada tentang royalti. Nah, kalau misalnya ada pencipta lagu, dia tuh dapat royalti, dia berhak atau enggak gitu. Nah, royaltinya tuh dibayar ke siapa pemegang hak ciptanya. Contoh kayak gitu kalau hukum kekayaan intelektual. Oke, guys, mungkin aku end dulu ya karena baterai aku tinggal 4%, aku takut mati.
Thank you yang udah hadir. Bye bye. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Bye bye guys. Nanti live lagi kan, Cek? Iya, nanti. Mungkin bukan nanti kali ya, tapi besok-besok. Udah, ini cara matiinnya gimana?